Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dari Allah. Sabtu 9 Juli 2022, kita bersyukur karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati makanan rohani lewat renungan yang berjudul Jangan Biarkan Hatimu Terluka. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat Ibrani pasal 12 ayat 15. Demikian bunyinya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini tak lepas dari pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman ditolak oleh orang, pengalaman kalah dari orang lain, dan kegagalan-kegagalan yang pernah kita rasakan dapat menciptakan perasaan negatif yang bisa saja menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam hal ini. Kejadian-kejadian tersebut bisa menimbulkan luka-luka yang memang tidak nampak dari luar, tetapi luka-luka tersebut tersembunyi jauh di dalam lubuk hati manusia. Orang lain tidak tahu bahwa ada luka-luka yang terus dibiarkan menganga di dalam diri kita. Luka-luka tersebut setiap saat bisa membahayakan diri kita sendiri. Luka-luka tersebut akan menimbulkan kemerosotan rohani, mencuri sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki, sehingga iman menjadi lemah. Luka-luka itu akan menghentikan keinginan kita untuk maju, sekalipun sebenarnya kita bisa mencapai kesuksesan. Jadi janganlah sekali-kali membiarkan luka-luka itu tetap menganga di dalam hati kita. Lihatlah bagaimana kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang saleh dan takut akan Allah. Ia menjauhi kejahatan. Ia memiliki istri, 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang cantik-cantik. Selain itu, ia memiliki banyak hal. Ia kaya dan sukses. Sungguh lengkap kebahagiaannya. Tetapi dalam sekejap mata, Ayub kehilangan semua yang ia miliki. Kekayaannya, keluarganya, bahkan kesehatannya sendiri. Istrinya melukai hatinya, teman-teman yang datang juga melukainya. Ayub kehilangan kuasa atau pengaruhnya. Namun dalam kondisi di mana berbagai masalah menghimpit hidupnya, ia masih bisa berkata, "Aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira." Ayub 9 ayat 27. Kita melihat bahwa Ayub tidak membiarkan hatinya terluka dan kecewa. Bagaimana Ayub bisa melakukan itu dan mengalami pemulihan dari Allah? Dengan iman yang tertuju kepada Allah. Hanya iman kepadanya yang bisa menyembuhkan luka-luka hati kita, saudara. Sakit rasanya ketika hati ini terluka, tetapi keyakinan yang kuat kepada kasih Allah adalah obatnya. Istri Ayub dan teman-teman Ayub yang datang menengok dia tidak dapat menyembuhkan luka hati Ayub. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Ayub berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Hal ini harus mengingatkan kita pada apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Allah akan memberikan jalan keluar agar kita kuat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saudara-saudara, pada akhirnya Allah memulihkan keberadaan Ayub. Ia diberkati dan semua yang hilang dikembalikan 2 kali lipat oleh Allah.
Dan setelah itu Ayub masih hidup 140 tahun lagi sesudah mengalami luka yang dalam, yang hebat melalui pencobaan yang dialaminya. Saudara-saudara, kita pun tidak perlu menyimpan luka di dalam hati. Apapun perlakuan orang atau situasi dan kondisi yang membuat hati kita luka, kecewa, dan sebagainya, kita serahkan saja kepada Allah agar Ia yang menyembuhkan dengan sempurna. Karena itu mari kita arahkan iman kita kepada Tuhan dan kita menanti-nantikan Dia. Jangan mengandalkan atau mencari pembelaan dari manusia. Jangan pula berharap mereka akan melakukan sesuatu yang bisa menyembuhkan luka-luka hatimu. Malahan, kalau kita mencari pertolongan dari manusia, luka hati kita semakin lebar, semakin parah. Karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menyembuhkan hati yang terluka. Hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah yang bisa memulihkan dan membuat kita tidak lagi mengingat luka-luka yang sudah pernah terjadi, dan segala kecewa kita pun tidak kita ingat lagi karena kita sudah dipulihkan oleh kasih Kristus yang membuat hati kita fresh kembali. Kitab Amsal pasal 4 ayat 23 berkata bahwa dari hati itulah terpancar kehidupan. Lalu kalau hati kita penuh dengan luka, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, apakah bisa hati itu memancarkan kehidupan? Tentunya tidak. Itu sebabnya orang yang memelihara terus luka-luka hatinya, dia akan menjadi makin lama makin kehilangan sukacita, makin loyo, tidak punya semangat, tidak rindu kepada Tuhan, kita bosan hidup dan sebagainya. Tetapi kalau pagi hari ini kita persilahkan Tuhan membongkar seluruh hati kita, membersihkannya, maka akan ada sukacita yang mengalir di hati kita, dan hati itu kembali kuat, kembali memancarkan kehidupan. Kita menjadi orang-orang yang penuh semangat mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan dengan demikian hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang lagi mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau Bapa yang sempurna. Bapa memikirkan kami sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun dalam hidup kami, Engkau perhatikan. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan sampaikan pagi hari ini. Kami mengakui seringkali dalam hati kami penuh luka-luka Tuhan, karena berbagai kejadian yang tidak kami harapkan sudah terjadi menimpa kami. Tetapi pagi hari ini kami dibuat sadar oleh firman Tuhan bahwa jangan ada sedikit pun luka-luka yang kami simpan, walaupun di sudut yang paling gelap di hati kami, karena itu akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kehidupan kami, baik kehidupan jasmani kami, terlebih kehidupan rohani kami. Karena itu pagi ini kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk membongkar hati kami dan mempersilahkan kuasa firman Tuhan dan urapan Allah membersihkan hati kami, sehingga pulihlah sukacita kami, pulihlah semangat hidup kami, pulihlah iman, kasih, pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami akan menikmati pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Ajari kami untuk mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti hati kami, mengampuni diri kami sendiri Tuhan. Karena Yesus sudah mengangkat segala dosa dan kesalahan kami, dan pengampunan yang mengalir dari salib itu memulihkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Membiarkan hati tetap terluka akan menghentikan pancaran kehidupan dari hati kita. Tapi bila kita minta dipulihkan oleh kasih Kristus, maka hati itu akan meluap dengan kasih dan memancarkan kehidupan sampai selama-lamanya. Selamat berakhir pekan saudara-saudara. Siapkan hati karena besok kita akan beribadah dan mendapatkan hal yang terbaik bila kita merindukan Allah dengan segenap hati. Haleluya. God bless you all. Amin.